Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep risol ayam pedas yang simple. Jadi kita bisa buat di rumah. Yaitu bahan-bahannya langsung aja. Ini tadi aku habis buat sambal, jadi ada sisa cabai. Lalu aku buat untuk bumbu risolnya. Ini bahan-bahannya. Lalu kita haluskan menggunakan chopper ataupun blender. Nah, setelah halus, kemudian ini dia. Ini aku nggak halus-halus banget ya, jadi masih ada teksturnya gitu. Nggak apa-apa sih, jadi biar lebih berasa aja gitu. Nah, kemudian ini ada dada ayam ya, yang bagian dadanya itu kurang lebih 200 gram yang udah kita potong kecil-kecil, atau disuir juga boleh. Dan ini yang kentang ukuran sedang 3-4 buah. Kita potong dadu kecil-kecil. Ada wortel, 1 buah wortel ukuran besar ya, potong dadu kecil-kecil. Lalu ini ada 1 daun bawang dan 1 batang daun seledri. Langsung kita ke cara membuat. Nah, pertama-tama kita tumis dulu bumbu yang udah kita haluskan. Tadi ini aku nggak ngerekam ya untuk masukkan bumbunya ini. Jadi ini setelah kita tumis sehingga harumnya dan matang ya, kecoklatan, lalu kemudian kita masukkan nih dada ayam yang udah kita potong kecil-kecil. Nah, kemudian ini udah mateng, kita masukkan wortel, lalu kentang yang udah kita potong tadi, yang udah kita siapin ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, lalu kita masukkan sedikit air. Aku pakai air yang bekas bumbu yang aku giling tadi ya, teman-teman. Nah, lalu kita aduk hingga tercampur rata semua agar matang dengan benar. Agar wortel dan kentangnya itu matang ya, teman-teman. Nah, di sini udah mendidih. Lalu untuk seasoning kita masukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh. Nah, di sini kita pakai 2 sendok makan tepung terigu. Kita masukkan secara bertahap. Nah, aku masukkan 1 sendok dulu, lalu diaduk rata. Kemudian masukkan 1 sendok lagi, aduk lagi hingga rata. Nah, fungsi tepung terigunya ini untuk mengentalkan ataupun membuat adonan isian risolnya itu menjadi padat gitu ya, jadi lumer. Nah, lalu ini kita masukkan daun bawang yang telah kita potong. Daun seledri itu opsional ya, jadi kalian boleh pakai boleh tidak, sesuai selera aja. Nah, kita aduk rata. Nah, ini udah mateng, lalu boleh kita aduk, matikan api, kemudian ya agak payah. Kemudian kita pindahkan ke wadah. Nah, untuk membuat kulit risolnya aku pakai kurang lebih 18 sendok makan tepung terigu. Kemudian 2 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur. Ini aku pakai 1 butir aja sih, sebenarnya biasanya 2 ya, cuma aku coba lebih hemat, jadilah 1 butir telur. Ini juga nggak kalah bagus sih, nggak gimana sih, masih bagus juga gitu loh. Beribet ngomongnya. Nah, lalu 2 sendok makan, lalu setengah sendok teh garam biar kulit risolnya itu ada rasanya ya. Nah, kemudian
kita kasih air. Ini aku pakai 1 gelas dulu. Kita masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan sambil diaduk supaya adonannya itu tidak menggumpal. Nah, lalu setelah kita aduk rata, masukkan lagi 1 gelas air. Jadi aku udah pakai 2 gelas. Aduk rata kembali hingga tidak ada yang menggumpal, sedikit demi sedikit ya. Nah, ini aku menggunakan sendok supaya pinggir-pinggirnya itu terangkat, yang bagian-bagiannya masih menggumpal ya di bawahnya. Jadi kita aduk pakai sendok. Nah, di sini aku tambahkan lagi setengah gelas air karena tadi tuh adonannya tuh masih kental agak. Nah, ini aku tambahkan lagi jadinya setengah gelas air. Jadi total air yang aku tambah itu udah ada 2,5 gelas ya. Nah, kira-kira seperti ini kekentalannya. Itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, lanjut kita membuat kulit risolnya, yang kita menggunakan api kecil. Panaskan teflon yang sudah diolesin sedikit minyak dengan tisu. Setelah teflonnya panas, lalu kita masukkan adonan kulit risolnya. Aku pakai setengah centong sayur. Jadi itu udah memenuhi teflon ukuran 22 diameternya ya. Nah, caranya seperti ini. Aku pakai setengah centong sayur, itu udah bisa untuk diameter teflon 22 cm. Ya, kita ratakan lalu kemudian kita panggang. Tunggu hingga matang. Nah, kalau di sisi-sisinya itu udah mulai mengelupas, itu tandanya udah matang ya. Jangan terlalu lama, nanti takutnya lengket ke teflonnya. Jadi langsung kita angkat dan kita pindahkan ke piring. Kita lanjut untuk adonan yang kedua. Kita lakukan seperti yang pertama, setengah centong sayur lalu kita ratakan sekeliling teflon. Nah, lalu kita masak dan kita tunggu kembali hingga matang, hingga pinggir-pinggirnya itu sudah mulai terangkat. Nah, ini dia nih, udah jadi kulit risolnya. Ini dalam satu adonan tadi itu dapat sekitar 20-an kulit risol ya. Nah, ini tuh lentur dan dia itu tetap bagus gitu walaupun hanya memakai 1 telur. Nah, lanjut kita buat untuk coatingannya. Jadi di sini kita biasanya pakai, sebelum kita taburi ke tepung panir, kita pakai telur biasanya ya kan. Nah, di sini saya ingin mode hemat, jadi kita pakai tepung terigu sekitar 2 sendok makan. Nah, lalu kita masukkan setengah gelas air yang udah kita aduk rata. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, mulai kita untuk isian risolnya. Nah, ini kita letakkan di piring, kemudian kita isi dengan isian risolnya. Itu cukup 1 sendok makan penuh ya. Nah, seperti ini. Lalu kita letakkan, kemudian kita ratakan. Nah, setelah itu kita gulung, kita lipat seperti ini. Nah, baru kemudian kita gulung. Nah, seperti ini. Kita rapikan apa yang belum rapi itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Ini tuh padat ya guys, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, lanjut kita letak di wadah yang satunya.
Nah selanjutnya kita mulai yang kedua. Nah ini tuh kulit risolnya ada yang bolong ya guys, tapi sebenarnya itu masih bisa dipakai dan itu nggak apa-apa, asal jangan terlalu lebar sih bolongnya. Tapi kalau kita pakai 2 telur itu pasti lebih kuat lagi sih sebenarnya guys. Nah ini dia nih. Oke lanjut kita ulangin sampai selesai. Oke, nah ini dia nih hasilnya. Itu ada dapat sekitar 20-an risol ayam. Jadi satu adonan tadi itu seluruhannya itu dapat 20-an risol ayam kurang lebih. Lanjut kita membuat coatingan. Nah ini kita masukkan ke adonan tepung terigunya untuk sebagai perekat di tepung panirnya. Nah tepung panirnya ini kalian bebas ya guys, mau beli berapa banyak kalian bisa gunakan secukupnya. Jadi kalau kalian belinya itu setengah kilogram itu masih banyak, masih bersisa kok, jadi nggak usah khawatir. Dan yang tepung terigunya ini yang kita adon tadi ya, yang kita buat adonannya tadi. Nah lalu kita lumuri, kita balut, kita agak tekan-tekan sedikit biar tepung panirnya itu nempel di risolnya. Nah seperti ini guys. Oke cakep, kita pindahkan ke piring atau ke wadah lain. Oke lanjut kita buat yang kedua ya, seperti ini masih sama. Nah kita lumuri terus pakai tepung panirnya. Oke, nah jadi ini kita buat 2 kali coatingan ya. Jadi ini kita lumuri lagi di tepung terigunya, lalu kita balut lagi di tepung panirnya. Jadi ini 2 kali coatingan supaya risolnya itu lebih tebal dan lebih endul, lebih gemuk, lebih gendut gitu ya. Nah selain isiannya yang padat, coatingannya juga 2 kali coatingan. Jadi nggak gampang rontok juga sih kalau 2 kali coatingannya. Cuma ya kita harus lebih ekstra panirnya ya. Nah seperti ini. Oke kita lakukan sampai selesai. Nah kita bisa pindahkan ataupun simpan di tempat wadah seperti ini, yang bisa untuk kita masukin ke freezer. Nah ini dia udah selesai. Ini jadi semuanya ada dapat sekitar 20-an risol ayam pedas. Nah ini aku masukkan kotak untuk bisa dimasukkan ke freezer. Jadi stok cemilan dalam beberapa hari ke depan aman guys. Oke kita selesaikan, kita tutup satu persatu lalu kita simpan ke freezer. Nah ini guys, ini yang mau aku goreng. Oke ini langsung aja kita goreng ya, dan kita lihat hasilnya. Kita goreng sampai matang, nggak terlalu matang sih karena kan dalamannya itu isian risolnya itu udah matang, jadi kita untuk tepung panirnya aja yang matang. Nah ini dia hasilnya, cantik banget ya warnanya itu, dan gendut gemuk juga. Oke kita lihat isiannya. Nah seperti ini. Oh padat banget ya, gendut gemuk, dan ini tuh mengenyangkan gitu ya guys. Oke kita tes. Nah ini semuanya itu lembut ya guys. Nah ini dia risol ayam pedas yang simple, jadi kita bisa buat di rumah. Selamat mencoba.